warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran Ibu Teknologi Layanan Jaringan. Teknologi layanan jaringan di kelas 12 itu adalah melanjutkan teknologi layanan jaringan di kelas 11. Untuk kelas 12 ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita bahas selama 2 semester. Tapi untuk kelas 12 itu akan diikuti selama 1 semester lebih karena kelas 12 akan mengikuti pekan ujian. Berikut adalah 9 kompetensi dasar teknologi layanan jaringan. Ya, sekarang kita masuk ke materi ya. Kita akan bahas tentang kompetensi dasar dulu. Ini ada 2 tabel. Yang pertama, poin 3 itu adalah kompetensi dasar materi. Lalu yang di sebelahnya adalah kompetensi dasar untuk praktek. Di sini ada 4 KD. Slide berikutnya juga sama. Ada 5 KD lagi. Ini kita akan bahas selama 1 semester lebih. Dan kali ini kita akan membahas tentang KD yang ke-3.10 yaitu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian melihat materi ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep ekstensi dan dial plan server soft switch. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Oke, selanjutnya tentang pengertian ekstensi dan dial plan pada server soft switch. Ekstensi dan dial plan server VoIP dianalogikan seperti PABX. Ekstensi adalah data klien VoIP. Misalnya, komputer ke satu ekstensinya 001, komputer kedua ekstensinya 002, lalu komputer ketiga ekstensinya 003 dan seterusnya. Ini ada 2 tabel, bisa dipahami gambarnya. Lalu berikut adalah komponen yang membangun perintah extension atau command line. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada extension, ketiga priority, keempat command atau perintah, lalu yang kelima ada parameter. Oke, kita bahas tentang konteks. Konteks adalah kumpulan dari beberapa instruksi eksekusi pada dial plan yang mempunyai beragam kegunaan. Contoh sederhana dari konteks itu, bila kalian menghapus file atau data di laptop atau di PC, itu ada perintah klik file, itu adalah instruksi, lalu ada eksekusi klik delete atau oke. Itu adalah contoh sederhana dari konteks. Ibu ulangi lagi ya. Contoh sederhana dari konteks itu adalah menghapus file atau data. Caranya itu adalah klik file, lalu klik kanan, itu adalah instruksinya. Lalu eksekusi itu adalah kalian klik delete atau oke. Itu adalah contohnya. Lalu selanjutnya, fungsi konteks adalah membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Grup A dengan grup B beda, grup C dengan grup D itu berbeda. Oke. Lalu, konteks dibuat dengan cara menuliskan nama di dalam kurung kurawal, serta nama dari konteks boleh terdiri dari huruf A sampai Z, serta angka dari 0 sampai 9. Oke, lanjut. Ada extension. Extension adalah label dari extension, dapat berupa sebuah string. String itu adalah gabungan dari angka, huruf, atau simbol yang diizinkan. Misalnya 2GT seperti itu. Atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai nama. Oke, lanjut ada priority. Priority itu biasanya merupakan angka integer.
merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Integer itu terdiri dari angka 0 sampai 9 bisa aja. Lalu ada command line. Command line adalah aplikasi yang akan dijalankan oleh asterisk. Lalu ada parameter. Parameter adalah ukuran dari sebuah populasi. Oke. Selanjutnya pengertian dial plan. Oke. Jadi dial plan itu berfungsi sebagai routing. Routing itu proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Panggilan antara ekstensi, baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antara IP PBX, atau biasa disebut dengan dial trunk. Oke. Dalam server VoIP asterisk, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extensions.conf. Conf itu singkatan dari config. Oke. Lanjut, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk kepada user tertentu yang telah terdaftar di asterisk tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap user. Ini cara kerja soft switch. Perhatikan gambar berikut. Jadi, soft switch itu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antar jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalam jaringan telepon, PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan jaringan seluler. Jadi, soft switch itu suatu alat ya, ada benda fisiknya. Bagian-bagian dari soft switch ada hardware yang disebut media gateway, lalu ada perangkat lunak software yang bisa disebut dengan MGC atau media gateway controller. Oke. Lanjut. Ini adalah layanan dan aplikasi soft switch. Yang pertama ada call control dan signaling plane. Itu adalah bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layar yang berdasarkan signaling message. Lalu ada service. Itu bagian jaringan yang menyediakan eksekusi satu atau beberapa aplikasi layanan di dalam jaringan soft switch. Yang ketiga ada transport plane. Fungsinya itu adalah untuk semua message di jaringan seperti call signaling, call media, atau informasi datanya sendiri. Yang terakhir ada management plane. Fungsinya itu adalah sebagai operation system support, yaitu fungsi sistem operasi dalam pemeliharaan jaringan. Oke. Keuntungan soft switch. Ya, jadi ini ada beberapa keuntungan dari soft switch. Yang pertama itu adalah mengaktifkan dan mempercepat layanan NGN atau Next Generation Network. Yang kedua, mengaktifkan fleksibilitas jaringan dan menyediakan dukungan untuk beberapa aplikasi dari platform tunggal. Yang ketiga, menyederhanakan upgrade infrastruktur dengan terbuka dan memusatkan fitur layanan. Lalu, menyediakan operator dengan berbagai pilihan yang memungkinkan untuk membangun best of breed atau perkembangan jaringan terbaik dengan produk dari beberapa vendor. Screen itu kan langsung. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis langsung di forum Google Classroom atau via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.